Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita baca doa dulu ya. Ashraf, pimpin doanya nak. Kalau nggak di bangku aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surahli sadri datam lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Nur Hasanah, Fuja Sakinah, Nur Khalis, Nurul. Ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Urfa. Kenapa Urfa nggak hadir? Kita doakan semoga si Ulfa cepat sehat dan bisa berkumpul bersama kita lagi. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi dulu ya. Lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah adanya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai belajar, sebelum Ibu menjelaskan materi Ibu hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ada. Tentang apa? Tentang panca indera. Panca indera apa aja yang termasuk dengan panca indera? Ada hidung, mata, telinga, lidah. Ada yang tahu fungsi telinga apa? Untuk mendengar. Jadi materi kita hari ini adalah bagian tubuh tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran Ibu hari ini, siswa dapat mengidentifikasikan bagian tubuh tumbuhan dan
tentang fungsinya. Ya, bukan berarti bukan manusia aja yang ada bagian tumbuhan. Yang ada bagian tubuhnya. Manusia ada, tumbuhan juga ada. Ada berapa bagian tubuh tumbuhan? Ada? Ini. Ada berapa? Ada 5. Pertama, akar. Habis itu batang, daun, bunga, buah. Ada 5 ya. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, sebelum Ibu akar, ada yang tahu fungsi akar? Apa itu fungsi akar? Akar adalah menyerap air dalam tanah. Iya, betul. Akar memiliki dua macam. Akar tunggal dan akar serabut. Akar tunggal bagaimana bentuknya? Contohnya apa? Wortel. Akar serabut? Jagung, iya. Kelapa. Rumput, iya. Ini contohnya. Contoh akar serabut. Yang di sampingnya akar tunggal. Nah, yang kedua fungsi akar. Biar tambah semangat lagi kita nyanyi lagu dulu ya. Lagu tentang tumbuhan. Masih ingat kan? Masih. Coba. Mari kita belajar bagian tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo kita lanjutkan. Akan menyerap air bagian dalam tanah, menyangkutnya ke seluruh bagian. Bunga membiarkan buah menyimpan makanan. Daun tempat membuat makanan. Berarti udah ingat kan apa aja fungsinya? Pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, habis itu bunga dan buah dan biji. Nah, sebelum kita, sebentar lagi Ibu akan membuat kelompok, ya. Materi kita hari ini kita buat kelompok sebentar lagi. Nah, sebelum kita mulai, Ibu kasih nampak video. Kalian lihat dulu videonya. Habis itu kerjakan tugas kelompok. Udah siap karya kerjakan, presentasikan ke depan ya. Kita langsung ke videonya ya. Nah, sebelum kalian kerjakan, kalian lihat dulu videonya. Habis itu kalian amati. Namun, apakah kalian tahu
Mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena panas angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau terus, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Iya, kalian sudah melihat kan videonya? Sekarang duduk berkelompok. Duduk berkelompok, duduk seperti sekarang atau ibu kita atur kembali? Ya? Seperti sekarang ya. Kerjakan kelompok. Nanti kalau udah siap kerjakan, kalian pertanggungjawabkan hasil diskusi kalian. Maksudnya, kalian maju ke depan. Maju ke depan, satu kelompok satu, semua maju ya. Ini
Ini ya untuk kalian ya. Ya yang ini. Bukunya semuanya buku keperluan hari ini. Buku-buku catatan. Siapkan. Iya, ini LKPD-nya. Ini buku, lihat di buku sini. Ini yang di depan, di belakang. Berarti 2 ya. Nanti maju 2-2 ya. Udah. Sekarang udah bisa mulai kerjakan. Ini dilihat dulu apa ini jawabannya. Ini. Ya udah lihat di sini. Lihat di buku sini. Iya itu. Iya. Nah, langsung kerjakan ya. Lihat di buku sini. Ini coba. Ini nomor 2 tempat melakukan air. Semua aja nggak usah semua. Ya termasuk semua tuh. Sini lah di atas. Jangan di bawah. Bukunya mana? Buku tulis. Buku kalau atas.
Ini tab kemarin. Ini apa ini? Akar kan? Sini. Biar rapi ya, biar roll mana roll? Ini nih, ini kan apa? Mana roll? Biar rapi, tarik garisnya kemana? Nah, biar ini udah tulis ya. Biar mudah dipotong ini aja. Yang kemarin ini kan udah tulis. Potong sini buat. Iya. Ini apa? Akar. Ini akar. Mana akar? Ini akar. Ya ada. Ini semua ada. Buah. Ini bunga, ini buah. Ini daun, ini akar. Semua ada. Ini apa kalian? Mau tempel itu apa? Cici bikin ya kalian. Makanya jangan kayak gini, potongnya nanti nggak tahu. Ini aja. Ya, udah salah susun aja. Kok nggak tulis saja? Tulis nomor 1, tulis saja. Ini dia tulis. Bukan di tempel, apa disuruh? Apa disuruh di kelompok kalian? Ini kan, ini cari apa ini? Bunga, mana bunga? Coba lihat di mana bunga? Di mana bunga? Ini apa nih? Ya udah, ini bunga di sini berarti. Tahu apa ini? Ini buah. Nah, jadi ini makanya ibu buat pun tadi suruh tempel di sini. Mana Zaid? Bisa? Ini udah. Hah? Menurut kalian mana duluan? Akar duluan ya udah, nanti berarti akar duluan. Bukan. Semua kan di situ semua. Ini apa ini? Fungsi buah. Ini fungsi daun. Ini. Nah. Nanti ini yang kalian jelaskan. Jadi anak
Mana yang disuruh isi ini daun, cari di daun di mana. Ini karena udah kalian potong-potong, tulis saja. Cepat nak, cepat ya waktunya ya. Ya Bu. Ya Allah. Mana? Nah, ini cepat. Ini lihat di buku. Lihat di buku. Kok nggak bisa lagi. Kenapa? Puja. Sini lihat. Nah, ini udah ada. Ini nanti susah hafalan baca. Ini tempat sini. Apa ini? Apa disuruh? Apa? Cari di mana? Di mana? Ini akar, Bu. Nah, udah. Udah. Saya baca Bu siram kan. Zaid ya. Tahu Asraf kan? Ini siapa bacanya? Ya, Asraf.
Hmm. Iya, ada betul. Hmm? Nggak usah. Nggak usah. Lihat di buku, Zaid. Rajul, bukunya mana? Siva, lihat di buku. Bukunya mana? Duduk situ. Boleh. Ini lihat buku lagi. Lihat di buku lagi. Baca di buku nanti biar lancar bacanya. Cepat. Boleh. Nah, baca dulu, baca biar lancar nanti baca di depan. Sudah. Baca dulu, Zaid, biar lancar nanti baca di depan ya.
Iya, ini kan bunga. Yang dimaksud dengan bunga bisa fungsinya kan? Ini ya, kalau nggak ada lagi. Ini akar, Bu. Yang tadi udah kalian coret-coret mana? Akar tadi udah dibuang, Bu. Tumbuhan. Batang. Fungsi batang apa? Fungsi batang. Batang adalah organ tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas permukaan tanah dan fungsinya dan berfungsi sebagai penopang utama struktur tumbuhan. Bu, ini sampai sini aja. Bacanya? Enggak, ini kan fungsi dan akar tumbuhan. Semua berarti nih? Iya. Semua? Ini kan ditanya, yang ditanya apa fungsi akar pada tumbuhan. Ini juga semua kan? Iya. Udah? Udah siap? Kalau udah siap, sekarang kalian presentasi hasil dari kerja kalian. Dari kerja kelompok. Siapa yang maju ke depan? Yang pertama, kelompok 1 ya, maju ya. Nah, sekarang sudah siap semuanya kan? Maju kelompok 1. Sini lagi biar nggak kena. Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batang adalah organ tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas permukaan tanah dan berfungsi sebagai penopang utama struktur tumbuhan. Fungsi akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh menuju ke pusat bumi atau tumbuhnya ke dalam tanah. Fungsinya akar memompa tumbuhan agar tumbuh tegak, menyerap air dan dari dalam tanah, tempat menyimpan cadangan makanan ubi. Fungsi buah. Buah adalah organ pada tumbuhan yang merupakan pengembangan dari mata buah, membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Sebagai cadangan makanan serta proses pertambangan. Maka fungsi buah bagi manusia sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Fungsi daun. Daun adalah organ tumbuhan yang tumbuh atau batang yang pada umumnya berwarna hijau. Fungsinya daun ada penyelamatan tempat terjadinya pengeluaran air, tempat penyimpanan cadangan makanan dan tempat terjadinya fotosintesa. Fungsi bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Fungsi bunga ada bereproduksi, tempat terjadinya pembentukan dan pembuahan biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tunggu dulu. Ada yang mau ditanyakan sama kelompok 1? Enggak, udah jelas ya. Nah, sekarang maju kelompok 2. Hubungan Siapin salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hubungan dengan garis nama bagian tumbuhan yang fungsinya yang tepat. Bunga ada pertumbuhan, daun ada transportasi, akar penyerap air dan zat hara, buah tempat melindungi biji, batang fotosintesis, akar buah
bunga, daun, batang. Iya, kawan kita udah menjelaskan di mana terletaknya akar. Ini akar di bawah udah ditunjukin sama kawan. Nah, yang di sampingnya yang tegak ini lurus batang. Ini. Tahu apa fungsi batang? Apa fungsi batang? Mengantarkan makanan ke seluruh bagian. Habis itu apa lagi nih? Buah. Buah berguna nggak bagi manusia, bagi kita? Berguna. Ada buah apa? Misalnya apel, mangga, apalagi rambutan. Banyak kan buah yang bisa dimakan, dikonsumsi sama manusia. Ya, habis itu apa lagi? Daun. Mana daun? Ada dijelaskan sama kawan barusan. Ini daun. Daun tuh apa fungsinya? Fungsi daun. Fungsi daun. Iya, tempat menyimpan cadangan makanan. Habis itu udah siap ya? Maju kelompok, udah. Ucapin salam. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang maju kelompok 3. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang hasil kerja kelompok kami. Buah adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan dari batang buah. Sebagai bahan makanan juga proses penyembuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, kelompok 3 membahas tentang daun. Daun pada umumnya berwarna apa? Berwarna hijau. Berwarna hijau. Daun memiliki 3 bagian. Apa aja? Pelepah, tangkai, helai daun seperti ini. Di sini terletak pelepah. Pelepah
yang dekat dengan batangnya. Habis itu untuk sampai ke daun dia memiliki tangkai dulu. Ada tangkai, ini tangkainya namanya bagian yang menghubungkan pelepah dengan helai daun. Habis itu daun. Helai daun bagian yang berguna untuk menerima cahaya matahari, fotosintesis pada bagian terdapat pada tulang daun. Itu bagian daun ya. Nah, sekarang maju fungsi daun untuk apa? Fungsi daun, alat bernafas, tempat terjadinya penguapan air, apalagi menyimpan cadangan makanan. Habis itu iya, tempat terjadinya fotosintesis. Sudah jelas? Jawaban dari kelompok 3? Ada yang mau bertanya? Ada? Enggak, kita lanjut ke kelompok 4. Maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungkan dengan garis nama bagian tumbuhan dan fungsinya yang dekat. Bunga fungsinya alat berkembang biakan. Daun fungsinya fotosintesis. Akar fungsinya penyerapan air dan cahaya. Buah fungsinya alat melindungi biji. Batang fungsinya alat Ya, ada yang salah ya. Kenapa? Ada yang mau tanya sama kelompok D? Kelompok 4. Kenapa dengan penjelasannya? Terbalik. Coba Ibu lihat. Mana? Buah dan bunga. Bunga di atas duluan. Habis itu ini apa? Buah di bawah, bunga di atas. Ya, berarti kalian memperhatikan di mana kesalahan dari kelompok 4. Kelompok 4 akan perbaiki ini. Berarti ini buah, ini udah betul daun, batang, bunga ini ya. Ini di atas bunga ya. Udah. Sekarang boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat untuk kelompok 4. Iya. Bunga ada 2 macam. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, bunga sempurna memiliki mahkota. Habis itu apa lagi? Benang sari, putih, biji, kelopak, tangkai. Seperti ini. Ini bunga sempurna. Contohnya di sekitar kita apa? Bunga kertas boleh. Bunga kembang sepatu. Ya kan? Yang memiliki putik sari, ada mahkotanya, ada bijinya di dalam. Habis itu ada kelopaknya, ada tangkainya. Nah, yang tidak memiliki bunga yang tidak sempurna, ya ini
hanya memiliki bakal biji, tangkai putih dan kepala putih. Ini bunga betina yang di samping bunga jantan yang hanya memiliki serbuk sari, kepala sari, tangkai sari. Itu bunga tidak sempurna. Bunga sempurna lengkap, sedangkan bunga yang tidak sempurna tidak lengkap. Bunga sempurna memiliki apa? Coba ulang. Memiliki mahkota, benang sari, apalagi? Kelopak, tangkai, apalagi? Biji, putih. Yang tidak lengkap hanya memiliki kepala, tangkai, dan biji. Iya, itu aja ya. Berarti itu hasil dari diskusi kalian ya. Nah, udah siap semua? Kumpulkan LKPD kalian. Kumpulkan LKPD. Sekarang udah siap semua. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, ada yang tahu? Iya, apa? Iya, jadi kesimpulan kita hari ini bisa mengetahui bagian tubuh tumbuhan. Ada lagi? Apa? Iya, ada akar serabut dan akar tunggal. Contohnya siapa tahu? Contoh akar serabut, pohon apa? Pohon jagung, apa lagi? Kelapa, apa lagi? Rumput, ya. Pohon tunggal, wortel, apa lagi? Bawang merah, ya kan, bawang ya. Yang udah sering dimasak sama mama kan? Apa lagi? Iya. Nah, udah siap semua? Sekarang Ibu mau kasih soal mandiri buat kalian, tes kemampuan kalian sendiri ya, jangan contek sama kawan ya. Ibu bagikan sambil Ibu periksa, kasih soal, kerjakan LKPD, Ibu tes soal ini. Satu orang satu, kerjakan sendiri, jangan contek sama kawan ya. Udah? Belum ya? Isi terus. Isi sendiri ya. Masih semangat? Tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya, kerjakan terus.
Hmm. Jangan lupa tulis namanya ya. Tulis sama di lembar jawaban. Udah siap? Kerjakan dulu, coba lihat dulu, baca-baca dulu. Kerjakan dulu. Lihat, periksa lagi. Isi terus, isi terus. Jangan lupa tulis namanya ya. Di atas buat namanya.
Periksa dulu jawabannya, betul apa salah. Udah, sekarang kumpulkan. Namanya jangan lupa ya. Nanti nggak tahu Ibu yang mana orangnya nih punya jawaban. Sina. Masih semangat anak-anak Ibu? Masih. Coba nyanyi buka mulut. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 3 kali. Oke, dah. Sekarang, bagaimana perasaan hari ini? Senang? Senang, alhamdulillah. Jadi, materi kita minggu depan tentang wujud zat. Nah, jangan lupa lihat-lihat buku ya di rumah ya. Kan ada buku, lihat di halaman 40. Sekarang siap? Siap untuk pulang? Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa untuk keberkatan ilmu kita yang sudah kita dapatkan hari ini. Siapa pimpin doanya? Ashraf, boleh. Ashraf? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yaumiddin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbana ajirna minan nar. Rabbana ajirna minan nar. Rabbana ajirna minan nar. Rabbana wali walidaina minan nar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.